Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, share, like, karena tanpa juga bantuan dari teman-teman, channel saya tidak akan berkembang. Jadi sekali lagi saya Bung Ropan ya berterima kasih buat seluruh teman-teman dimanapun teman-teman berada. Salam buat keluarga Anda semua. Dan kita kembali berbicara soal tim nasional Indonesia yang kita tahu bersama sedang fokus sekarang mempersiapkan diri untuk tampil di putaran ketiga babak pra Piala Dunia zona Asia, di mana kita berada di grup C bersama dengan Jepang, ada Arab Saudi, ada Australia, ada Bahrain, dan juga dengan China. Kita akan memainkan 10 pertandingan, 5 di putaran pertama yang akan berlangsung dan 5 di putaran kedua, ya di 5 tandang dan 5 kandang. Kita lebih dulu akan tandang ke Arab Saudi bertanggal 5 sebelum balik pada tanggal 10 menghadapi Australia. Tapi yang menjadi pembicaraan saya kali ini adalah siapa pemain yang akan datang di posisi tengah, ya. Karena kita tahu bersama sekarang kita punya 2 pemain dengan Jens Raven sudah diambil sumpah dan menjadi warga negara Indonesia. Sebelumnya kita ada Rafael Struijk. 2 pemain. Raven konon kabarnya dia akan coba diambil untuk bermain di tim senior walaupun dia masih sangat muda, 19 tahun, dan dia bisa diproyeksikan untuk tampil di U20 tentunya bagi Indra Safri karena akan menghadapi juga di U19 Piala AFF pada bulan Juli yang akan datang. Tapi tidak ada salahnya Raven akan coba untuk bermain di tim senior. Namun yang kita butuhkan adalah pemain grade A yang oke, yang kuat untuk bermain di garis depan. Kalau dengan pemain-pemain yang bermain di Liga 1 kan kita tahu bersama kita masih punya Dimas Derajat, masih punya Ramadan Sananta untuk posisi nomor 9. Tapi sejauh ini kan selalu Rafael yang bermain. Sementara Rafael sendiri belum bisa mencetak gol sepanjang 2024 ini. Kalau bicara di tim senior ya, saya mengesampingkan dulu tim U23 di mana kita tampil ke semifinal di Qatar dan Rafael mencetak 2 gol melawan Korea. Ya sehingga kita bisa melaju sampai semifinal. Ya, tapi di senior Rafael yang selalu ditampilkan oleh STY belum bisa membuktikan kapasitas dia sebagai striker yang garang karena memang wajar dia bukan pemain nomor 9, Rafael. Dia lebih bagus, lebih cocok bermain di flank, ya. Tapi karena tidak ada, STY coba untuk bisa mendorong dia bisa bermain di posisi striker, ya. Dan didampingi oleh Marcelino dan juga dengan Ragnar Oratmangun ketika Ragnar ada. Tapi sebelumnya kan kita masih punya Jakob yang bisa bermain dari sisi ini dan Marcel bisa bergerak ke sisi kiri. Nah, dengan Raven ada kan ini 2 anak muda sebenarnya yang bisa untuk ditampilkan. Tapi di putaran ketiga kita butuh pemain yang betul-betul garang di kotak penalti. Nomor 9 yang kuat, grade A. Pemain-pemain lain yang sudah berkembang sejauh ini, ya untuk ditahan yang paling terakhir adalah Ole Romeni. Apakah Ole akan datang? Itu kan saya tidak tahu bersama. Dia sudah pernah dihubungi oleh PSSI dan saya sudah pernah menanyakan kepada Pak Ketua Umum Pak Erik bagaimana, tapi belum ada kepastian. Akan diupayakan. Jadi belum dinaturalisasi, akan diupayakan. Semoga pembicaraan itu bisa berlangsung dengan baik dan bisa didatangkan. Kalau sudah salaman baru sudah oke dengan Pak Erik. Tapi kita butuh pemain seperti Ole memang. Ilyas Alhaf juga saya sudah tanya kemarin, tapi bilang belum bisa, belum ada. Karena Ilyas Alhaf bukan pemain nomor 9. Dia lebih ke sama, lebih banyak bermain ke sayap selain sebagai gelandang serang. Jadi memang yang kita butuhkan sekarang adalah pemain depan. Kita sudah bermain sebanyak 7 kali ya sampai pertandingan kemarin melawan Filipina. Karena sebelumnya kan bermain di Piala Asia di Qatar. Kita bermain 3 kali, menghadapi Irak, menghadapi Vietnam, menghadapi Jepang. Ya, kita menang sekali, kalah 2 kali. Oke, kemudian pada bulan Maret kita bermain 2 kali dalam lanjutan di grup F pra Piala Dunia zona Asia menghadapi Vietnam di Jakarta dan juga di Hanoi. 2-2 kita menang. Sebelum kita balik pada bulan Juni menghadapi Irak dan menghadapi Filipina. Ya, kita kalah lawan Irak dan kita menang melawan Filipina. Dari sini pencapaian saya lihat di sini kita bisa membuat gol dalam 3 pertandingan di Piala Asia Senior di Qatar. Kita kalah 1-3 dari Irak pertandingan pertama, tapi kita bisa mencetak 1 gol lewat Marcelino. Kita menang 1-0 melawan Filipina, ada penalti lewat Asnawi Mangku Alam. Kita kalah 1-3 dari Jepang, kita punya gol dari Sandy Walsh. Ya, ada 3 gol. Kemudian kita balik ke Indonesia. Ya, kita menang 1-0 melawan Vietnam di Jakarta di GBK. Dan kita bisa mencetak gol lewat Egy saat itu. Ya, Egy Maulana Fikri. Kita menang 3-0 ketika kita ke Hanoi, ke Maidin Stadion. Gol-gol di sana diciptakan oleh Jai Isyas tentunya yang sudah bisa mencetak gol.
dan Ragnar Oratmangun juga ikut mencetak gol, debut dia, dan satu lagi oleh Ramadan Sananta. Ketika kita balik ke Jakarta, kita kalah 0-2 dari Irak, tidak membuat gol, tapi kita bisa menang 2-0 lawan Filipina, juga di GBK ya. Tom Hai bisa membuat gol pertama dia dalam karir dia bersama dengan tim nasional. Ya, dan ini suatu hal yang sangat baik. Dan Rizky Ridho, pemain belakang kita, bisa juga mencetak gol. Nah, dari nama-nama ini kelihatan sekali bahwa yang saya sebut tadi, tidak ada striker yang benar-benar murni yang bisa membuat. Rafael tidak bisa membuat gol. Kecuali ada Ramadan Sananta nomor 9 yang bisa mencetak gol di Hanoi, gol ketiga kita. Tapi selebihnya itu kan saya udah bilang ada Marcelino, ya bukan di pemain depan tapi lebih main ke sayap. Ya Ragnar juga termasuk. Nah pemain-pemain belakang banyak membuat gol. Ada Asnawi, ada Sandy Walsh, ada Jai Ises yang juga ikut membuat gol, ada Ridho yang semua bisa membuat gol. Dan ini pemain-pemain belakang. Makanya solusinya sekarang adalah mendapatkan seorang pemain di lini serang yang kuat. Entah oleh Romania akan datang atau tidak, siapapun itu kan menjadi ranahnya bagi PSSI tentunya. PSSI sedang bekerja, sedang mencari pemain-pemain terbaik untuk didatangkan masuk ke putaran ketiga. Ya termasuk pasti yang fokusnya ada di pemain depan. Walaupun ada pemain-pemain lainnya, itu mungkin pemain tengah atau pemain belakang, dan sedang juga berusaha untuk bisa menggolkan Martin Paes. Karena sekarang masih ada di CAS. Semoga di bulan Agustus Martin Paes itu masuk dalam persidangan. Tapi ini nampaknya memang agak alot, agak sulit. Tapi kita berdoa aja, semoga bisa dia datang ke sana untuk bisa memperkuat tim Indonesia. Ya, ketika di CAS itu gol dan kita bisa mendapatkan seorang Martin Paes. Tapi kalau tidak ya kita harus bisa memanfaatkan dengan ada. Sebenarnya STY masih bisa memanggil Cyrus Margono, kan sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Dan dia tersedia. Harus diberi kesempatan saya pikir. Bukan buat Cyrus. Tapi semua tergantung dari STY. Karena dia akan yang bertanggung jawab dengan tim ini. Ya, setelah dia diperpanjang sampai 2027, dia bisa melihat. Kalau nggak ada ya terpaksa ada Hernando. Kembali lagi ke pemain-pemain Hernando. Yang akhir-akhir ini banyak membuat ya ada kesalahan agak banyak pemain-pemain tuh ketar-ketir juga melihat ya bagaimana Hernando Ari berdiri di bawah Mistar. Ya mungkin dengan tinggi badan juga yang memang perlu kita lihat, berbeda dengan Martin Paes misalnya dengan tinggi 192. Walaupun Hernando juga banyak melakukan penyelamatan terhadap tim nasional Indonesia, tapi kita nggak ada punya penjaga lain. Ada Nadeo juga, Adi Satrio, paling kan itu yang akan diambil. Ya, atau Muhammad Riyandi yang ada, Sahrul Trisna. Mereka-mereka yang ambil nantinya kalau sampai Martin Paes tidak tersedia. Tapi yang saya bicara sekarang adalah produktivitas gol kita. Untuk bisa nantinya. Kita memasukkan 9, kemasukan 8 sejauh ini. Dan nama-nama tadi saya sudah sebut. Ya, Rafael harus bisa mencetak gol, membuktikan diri sebagai pemain yang ada di depan. Tapi kalau melihat di sini, kalau tidak ada penambahan di lini serang, akan sulit buat kita. Dengan hanya mengharapkan kepada Marcelino, kepada Ragnar Oratmangun, atau bagaimana juga pemain tengah seperti Tom Hai untuk bisa mencetak gol. Jai Ises dari bola-bola set piece, bola-bola mati ya, dari corner kick untuk bisa mencetak gol. Ridho juga. Kan ini akan sangat sulit. Kita harus punya memang, ini PR besar bagi PSSI, ya, bagi STY juga, untuk bagaimana menghadirkan pemain depan. Karena ini kita butuh sekali, ya, untuk bisa ada di saat kita akan menghadapi putaran ketiga itu. Makanya bekerja dengan waktu hanya 2 bulan loh. Tanggal 5 kita udah main, tanggal 5 September. Sekarang sudah mau masuk ke awal Juli. Jadi kalau kita tidak, ini jangan sampai lagi nanti sudah tinggal 2 minggu terakhir baru kita kasak-kusuk itu sehingga menimbulkan rasa was-was apakah dia bisa bermain atau tidak, karena pengurusan belum lagi ahli federasinya dan segala macam, urus dokumen-dokumennya. Tapi kalau sudah dari sekarang, tapi saya rasa PSSI sudah melakukan itu. Ya, cuma mungkin mereka lagi silent operation saat ini, coba untuk membuat kejutan nantinya ketika mungkin 2 minggu ke depan ada berita terbaru, ya kita akan tunggu siapa yang akan datang. Tapi kalau sudah memulai itu di minggu kedua di Agustus, wah ini agak ketar-ketir juga ya. Tapi ya semoga, saya tetap masih yakin mengharapkan bahwa akan datang striker terbaik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh STY, juga setuju oleh Pak Ketua Umum. Semua adalah untuk tim nasional kita, ya. Sambil kita menantikan siapa pemain tersebut yang akan datang, atau siapa gelandangnya akan muncul, siapa pemain belakang lagi. Karena saya dengar juga ada pemain belakang yang akan masuk, ya, untuk bisa memperkuat tim kita. Tapi semua ini masih belum bisa dibicarakan karena belum pasti. Nanti kalau kita bicarakan lagi sekarang menimbulkan hoax di sini, ya saya tidak mau. Mesti yang pasti-pasti. Harus ada info yang jelas sehingga kita enak untuk berbicara di sini.
Walaupun sebenarnya sudah ada rumors-rumors itu ada beberapa pemain yang dibidik oleh PSSI, tapi nantilah. Ya, kita bicara di bulan Juli untuk siapa-siapa mereka itu. Oke, dengan saya berbicara tentang kebutuhan kita di garis serang, di lini serang, yang harus kita dapatkan sesegera mungkin. Paling enak memang, misalnya kita mendapatkan Ole, kita mendapatkan Ilyas Al-Haf misalnya, walaupun STY juga mungkin pernah Pak Erik sudah sodorkan nama Ilyas Al-Haf, tapi dia masih ya sulit, masih belum bisa meyakinkan ini. Semua tergantung dari bagaimana STY melihat kebutuhan kita yang ada. Tapi yang pasti harus ada pemain yang top di garis depan. Dengan saya, Bung Ropan berbicara.